Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang materi pelajaran SPLTP yang biasanya itu diajarkan pada tingkat SMA. Sebelum memulai ke materi, sebenarnya pelajaran SPLTP ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih SPLTP itu? SPLTP itu sebenarnya merupakan bentuk perluasan dari SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel. Secara umum, SPLTP ini merupakan suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang masing-masing persamaan bervariabel 3, misalnya X, Y, dan Z. Selanjutnya yaitu bentuk umum dari SPLTP. Nah, bentuk umum dari SPLTP itu AX plus BY plus CZ sama dengan D. Ini sebagai persamaan pertama. EX plus FY plus GZ sama dengan H, yaitu persamaan kedua. IX plus CY plus KJ sama dengan L sebagai persamaan ketiga, atau juga bisa ditulis dengan seperti ini. Ini sama aja bentuk umum dari SPLTP dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan L, atau A1, B1, C1, D1, dan seterusnya itu merupakan bilangan-bilangan real. Keterangannya, yang pertama itu A, E, I, A1, A2, dan A3 sebagai koefisien dari X, B, F, J, B1, B2, B3 sebagai koefisien dari Y, C, G, K, C1, C2, dan C3 sebagai koefisien dari Z, D, H, L, D1, D2, dan D3 itu sebagai konstanta. Nah, untuk X, Y, dan Z ini sebagai variabel atau pengubah. Selanjutnya kita ke ciri-ciri SPLTP. Nah, di sini ada 3 ciri-ciri dalam SPLTP. Yang pertama itu menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua, di SPLTP itu memiliki 3 variabel. Kalau misalkan tidak memiliki 3 variabel, berarti bukan SPLTP. Yang ketiga, ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau pangkat 1. Selanjutnya, hal-hal yang berhubungan dengan SPLTP. Yang pertama itu ada suku. Apa sih suku itu? Suku adalah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Di setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, di sini ada contoh dari suku tersebut. Ada persamaan 6x min y plus 4z plus 7 sama dengan 0. Maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x, y, 4z, dan 7. Yang kedua, yaitu variabel. Variabel adalah peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti x, y, dan z. Di sini ada contoh. Doni memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka kita misalkan terlebih dahulu apel ini sebagai X, mangga ini sebagai Y, dan jeruk sebagai Z. Sehingga persamaannya kita dapatkan 2X plus 5Y plus Z. Jadi yang jadi variabelnya itu X, Y, dan Z. Yang ketiga yaitu koefisien. Nah, koefisien merupakan suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Biasa disebut sebagai bilangan yang ada di depan variabel. Nah, karena penulisan sebuah koefisien itu berada di depan variabel. Nah, di sini ada contoh. Risti memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, maka hasilnya ini penyelesaiannya hampir sama. Seperti tadi, kita misalkan terlebih dahulu di sini apel sebagai X, mangga sebagai Y, dan jeruk sebagai Z. Maka kita mendapatkan persamaannya di sini 2
2x plus 5y plus 6z. Kenapa 2x? Karena banyak apelnya yaitu 2, dan banyak mangganya itu 5, dan banyak jeruk yaitu 6. Maka koefisiennya itu adalah 2, 5, dan 6 karena berada di depan variabel. Dan keempat yaitu konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel atau perubahannya. Di sini saya mempunyai contoh persamaan yaitu 2x plus 5y plus 6z plus 7, di mana yang disebut dengan konstanta itu adalah angka 7 karena dia bernilai tetap atau konstan. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara penyelesaian dari SPLTP. Nah, penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear 3 variabel ini dapat dicari dengan menggunakan beberapa cara atau metode. Antara lain dengan menggunakan yang pertama itu metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode gabungan atau campuran, yang keempat metode determinan, dan yang kelima metode inverse. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hal dasar yang ada di dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.